86. Bantuannya 87 jalan kuda 86. Terima kasih pemirsa, masih bersama Sergap. Beli konten pornografi Dea OnlyFans sebanyak 76 video, komedian Marcel pagi ini akan menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. M merupakan member Dea yang membeli langsung konten video pornografi milik Dea tanpa perantara. Dari pengembangan penyelidikan kasus pornografi yang menjerat Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans, pagi ini di Reskrim Sus Polda Metro Jaya akan memeriksa komedian Marcel sebagai saksi. Marcel diperiksa setelah Dea mengakui M membeli langsung 76 konten video miliknya tanpa perantara. Tim penyidik masih menganalisa seluruh konten pornografi Dea OnlyFans untuk mengetahui pihak lain yang diduga terlibat selain kekasih Dea. Untuk komedian M, rencana kami jadwalkan pemeriksaan panggilan pada hari Kamis, tanggal 7 April pukul 10, dan yang pastinya bersangkutan kami periksa sebagai saksi. Untuk keterkaitannya, ini dikarenakan adanya penyampaian Dea dalam berita acaranya, di mana yang bersangkutan membeli video Dea sejumlah 76 video. Pemirsa, 8 bulan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum terungkap. 69 orang saksi telah diperiksa, bahkan jenazah korban diotopsi ulang. Polisi mengeluarkan sketsa wajah terduga pelaku, namun hingga kini tersangka pembunuhan belum diketahui. Tuti Suharti dan putrinya Amelia Mustika, warga Jalan Cagak, Ciseti, Subang, 8 bulan lalu ditemukan tewas dalam mobil di garasi rumahnya. Tuti, istri Yosep, seorang pengusaha dan pemilik yayasan pendidikan di Subang. Mayat ibu dan anak ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan luka di kepala. Lihat mobil, tadinya ke sebelah utara, berbalik arah, pindah posisi jadi ke sebelah selatan, udah diparkirkan. Nah, dikira saya mau kemana gitu, jadi nggak ada firasat apapun. Cuma setelah gitu, cuma bingung kenapa si jendela itu, jendela apa, kaca mobil semua terbuka. Yosep memilih lapor ke kantor polisi. Pulang dari polsek, nah saya ke sana, ada anak-anak yang sudah, Pak, itu kakinya ke atas. Oh, jadi kakinya sudah itu, nah di situ, wah berarti itu. Ternyata itu rumah berantakan nggak, Pak? Berantakan, semua hancur. Tapi barang kelihatannya nggak ada yang di mobil, motor nggak ada yang di, coba kuncinya nggak tahu deh. Polisi memastikan Tuti dan Amel tewas dibunuh. Yang kami lakukan di TKP ini, kita menemukan beberapa barang bukti ya. Ada alat untuk diperkirakan digunakan untuk memukul korban, yaitu kayu cucian untuk baju. Hasil penyelidikan polisi, hanya handphone Amel yang hilang. Pemeriksaan kita tidak ada pintu yang dirusak. Tidak ada pintu yang dirusak dan tidak ada barang yang hilang. Ya. Cuma informasi awal apa? Ya. Informasinya handphone anak aja yang mungkin diambil ya. Awal penyelidikan, fakta temuan polisi, tidak ada kerusakan pintu sementara rumah berantakan. Perhiasan dan uang utuh, handphone Amelia hilang. Pembunuh diduga tidak mahir membawa mobil. Juga pelaku ini mengenal korban ya, dan sudah mengetahui situasi di dalam rumah, di rumah tersebut. Dari jejak alas kaki ya, di sana ada dua tapak yang berbeda ya, jadi juga lebih dari 1 orang.
Hasil otopsi di rumah sakit, Tuti meninggal lebih dulu dari putrinya dan tidak ditemukan tindak kekerasan seksual. Meninggalnya sekitar pukul 4 sampai pukul 5 pagi. Kemudian yang ibunya diperkirakan 5 jam sebelumnya. Kemudian kita juga dilakukan pengecekan apakah terjadi persetubuhan atau tidak. Keluarga menduga pelaku pembunuhan menghilangkan jejak dengan air. Dan di sana kita baru tahu bahwa ada 2 jenazah. Nah, awalnya kan kita lihat tuh hanya 1 kaki di dalam bagasi mobil, dan waktu itu saya meyakini bahwa kaki tersebut adalah kaki Ibu Tuti. Nah, setelah itu kondisinya seperti habis dimandikan. Selain Tuti, Yosep memiliki istri kedua, Mimin Mintarsih. Sejak terjadi pembunuhan, Mimin selalu dikaitkan dengan kematian Tuti dan Amelia. Merasa capek, tertekan, terbebani, tapi saya ikhlas, ridho. Apalagi saya menyangkut anak ke bawah-bawah itu, rasanya berat sekali. Tapi alhamdulillah, karena kami ini tidak pernah melakukan ataupun menyuruh, tidak pernah tersangkut, tidak pernah terlibat dalam masalah ini. Sebagai istri muda, Mimin justru menghindari terlibat usaha dan yayasan milik Yosep. Saya kalau ke yayasan nggak pernah, cuman saya diperbantukan di sekolah, jadi bendahara. Itu pun cuma dari 2009 sampai 2011. Setelah itu saya sudah tidak tahu apa-apa. Dari awal sampai saat ini tidak dilibatkan dari yayasan. Tidak sama sekali. Tidak tertarik juga mungkin? Tidak. Mimin mengaku tidak memiliki masalah dengan Tuti. Mereka itu orang-orang baik, orang-orang soleha. Kami tidak ada masalah. Tidak ada sama sekali. Malam sebelum terjadi pembunuhan, Yosep menginap di rumah Mimin, berangkat pukul 8 malam. Yosep pulang sekitar pukul 7 pagi, tidak melihat istri dan anaknya, sementara rumah berantakan. Mayat Amelia dan Tuti ditemukan dalam mobil setelah polisi dan warga datang. Polisi telah memeriksa Yosep, orang yang pertama kali menemukan, kemudian kerabat, hingga pengurus yayasan pendidikan. Mimin, istri kedua Yosep, dan 2 anaknya diperiksa berkaitan hubungannya dengan Tuti. 2 bulan setelah dimakamkan, kuburan Tuti dan Amelia kembali dibongkar untuk diotopsi ulang. Kasus pembunuhan ini kemudian diambil alih Polda Jawa Barat dari Polres Subang. Para saksi diperiksa ulang. Danu, keponakan Tuti, bahkan diperiksa 5 hari berturut-turut karena pernah membersihkan bak kamar mandi. Dihitung dengan Subang ini yang ke-16 kali ini BAP-nya. Mudah-mudahan ini tidak lama lah ya. Hasil pemeriksaan 69 orang saksi, polisi membuat sketsa terduga pelaku pembunuhan. Pelaku berusia sekitar 35 tahun, berambut pendek, kulit putih, dan postur tubuh sedang. Saat pembunuhan, pelaku diduga mengenakan baju motif kotak bergaris putih. Sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut. Sketsa wajah dari tim Inafis Barreskrim sendiri. Awal pengungkapan, menurut polisi, pelaku diduga orang terdekat. Pelaku pembunuhan membersihkan darah dalam rumah. Barang berharga milik korban tidak ada yang hilang. Polisi melakukan otopsi ulang setelah 2 bulan pemakaman. Danu, keponakan korban, membersihkan kamar mandi sehari setelah terjadi pembunuhan mengikuti perintah seorang banpol. Polda Jawa Barat mengambil alih kasus pembunuhan Subang. Kalau memang dia merasakan penyesalannya amat sangat, kan tentu dia sudah lapor diri ya gitu. Tapi kalau misalnya sampai sekarang belum lapor gitu kan, ya mungkin memang itu sudah diniatkan untuk dilakukan gitu ya gitu. Dia mungkin juga tahu betul kenapa dia sampai pada keputusan itu. Sebuah pembunuhan yang acak gitu ya gitu, dilakukan secara cukup terencana. Nah, jadi mungkin di dalam pikirannya adalah dengan melakukan itu, masalah apapun yang berurusan sama 2 orang ini dianggap selesai buat dia.
seorang bocah laki-laki ditemukan warga terikat dianiaya ayah tirinya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Sergap. Bantuannya, 87 Jalan Kuda, 86.